Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil MA, NIM 1909124623. Saya akan menjelaskan isi dari makalah saya, dan makalah saya ini saya memilih opsi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan isi dari makalah saya tersebut. Yang pertama, pengertian pajak menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH yang dikutip dari buku Safri Nurmantu, memberikan pernyataan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau tagihan prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. PJ Andriani, bahwa pajak adalah iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, menurut SI Jaja Diningrat, bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan tadi, maka saya dapat simpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara. Dari pengertian para pakar tersebut juga dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu yang pertama iuran atau pungutan, yang kedua pajak dipungut berdasarkan undang-undang, yang ketiga pajak dapat dipaksakan, yang keempat tidak menerima kontra prestasi, yang kelima untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dengan pengertian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter atau pendanaan, yaitu reguleran atau mengatur. Adapun fungsi dari pajak dapat dikelompok menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Fungsi budgeter adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi budgeter ini merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukkan uang semaksimal mungkin ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, khususnya pengeluaran rutin. Apabila kas negara tersebut masih ada sisa, maka surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai investasi. Yang kedua, fungsi reguleran atau pengatur. Fungsi reguleran adalah fungsi pajak untuk mengatur, artinya pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak itu dapat digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur tersebut banyak ditujukan terhadap sektor swasta.
implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, alasan pemungutan pajak. Setidaknya ada dua prinsip dasar kenapa negara memungut pajak. Yang pertama, benefit principle, bahwa karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Negaralah yang membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Negaralah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk keperluan membiayai pengeluaran negara tersebut, diperlukan sumber dana yang memadai. Prinsip yang kedua yang juga menjadi dasar negara memungut pajak adalah ability to pay taxation principle, yaitu bahwa negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan masing-masing individu warga negara. Warga negara yang mempunyai kemampuan lebih membayar pajak lebih besar daripada mereka yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Pemungutan pajak terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan diatur undang-undang. Selanjutnya, tujuan pemungutan pajak yaitu meningkatkan pendapatan negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan meningkatkan kemakmuran pajak. Selanjutnya, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya, perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan, yaitu pajak adalah iuran seseorang atau badan usaha yang terhitung sebagai wajib pajak kepada negara atas penghasilan dari jasa yang disediakan, barang-barang mewah, serta harta yang dimiliki. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang ditarik atas jasa atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan usaha. Perbedaan paling mencolok antara sumbangan, retribusi, dan pajak terletak pada sifat pemungutannya. Retribusi dan pajak bersifat wajib ditunaikan, sedangkan sumbangan bersifat sukarela. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Mengenai kedudukan hukum pajak dalam tata hukum Indonesia, PJA Andriani menyatakan bahwa bagaimanapun juga lebih tepat memberi tempat sendiri untuk hukum pajak di samping hukum administrasi negara. Dasar pertimbangan pendapat yang menyatakan bahwa hukum pajak harus ditempatkan sejajar dengan hukum administrasi negara tersebut adalah: yang pertama, tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administrasi negara pada umumnya. Yang kedua, hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian. Yang ketiga, hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya. Menurut Sumitro, hukum pajak mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan sebagai hukum perdata. Kedudukan hukum pajak sebagai hukum perdata maksudnya adalah pajak itu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, kedudukan sebagai hukum publik. Kedudukan hukum pajak sebagai hukum publik maksudnya adalah pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Hukum pajak mengatur hubungan antara fiskus dengan rakyat sebagai wajib pajak. Selanjutnya, hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta
serta dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material adalah kaedah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum pajak material menerangkan tentang subjek, objek, atau tarif pajak. Contoh wujud dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan atau prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh wujud dari hukum pajak formil adalah ketentuan dan tata cara perpajakan. Bentuknya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya yaitu asas-asas pemungutan pajak, yaitu asas keadilan, asas kejelasan, asas ketetapan waktu, dan asas efisiensi. Selanjutnya istilah perpajakan. Istilah umum perpajakan yang pertama itu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada masa pajak, adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada tahun pajak, adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya ada bagian tahun.
Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya ada pajak yang terutang. Adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada surat pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada surat pemberitahuan masa atau SPT masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Selanjutnya ada surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya ada surat setoran. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak, adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak nihil, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Selanjutnya ada surat tagihan pajak, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selanjutnya ada surat paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya ada kredit pajak untuk pajak penghasilan, adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak terutang. Selanjutnya ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Selanjutnya pekerjaan bebas, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang terikat oleh suatu hubungan kerja. Selanjutnya ada pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada bukti permulaan, adalah keadaan perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara. Selanjutnya ada pemeriksaan bukti permulaan. Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya ada penanggung pajak. Adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada pembukuan. Adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya ada penelitian. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Selanjutnya ada penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Selanjutnya ada penyidik. Adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada surat keputusan pembetulan. Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penyerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dan surat keputusan pemberian imbalan bunga. Selanjutnya ada surat keputusan keberatan. Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya ada putusan banding. Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya ada putusan gugatan. Adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat diajukan gugatan. Selanjutnya putusan peninjauan kembali. Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugat dari Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya ada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Selanjutnya ada surat keputusan pemberian imbalan bunga. Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya ada tanggal dikirim. Adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Selanjutnya ada tanggal diterima. Adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Selanjutnya ada materi selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada pengusaha kena pajak. Adalah pengusaha atau bisnis atau perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Jadi opini atau hasil analisis saya yaitu pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Tanpa adanya pajak, negara akan kekurangan modal untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Tanpa adanya pajak pula, negara akan sulit untuk dapat melakukan pembangunan seperti saat ini. Oleh sebab itu, keberadaan pajak sebagai bensin negara merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut dengan hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak, karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga dimungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia, petugas pajak atau fiskus untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dengan wajib pajak yang tidak jujur. Adapun permasalahan utama perpajakan di Indonesia yaitu masih rendahnya nilai tax ratio atau rasio pajak yang dihasilkan Indonesia dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Rasio pajak atau tax ratio ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja dari penerimaan pajak di suatu negara. Ketika nilai tax ratio tinggi, maka menunjukkan semakin baik pula penerimaan pajak di suatu negara dan secara langsung mampu meningkatkan kekuasaan pemerintah dalam mengelola penerimaannya. Namun, ketika nilai tax ratio ini masih sangat rendah, maka menunjukkan bahwa kinerja perpajakan masih belum optimal. Permasalahan yang timbul dari pemungutan pajak antara lain disebabkan yaitu kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perlawanan pasif dan yang kedua perlawanan aktif. Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, maka pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya. Penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Fiskus harus melayani wajib pajak secara profesional, sosialisasi yang bersifat kontinu. Dirjen pajak perlu membentuk suatu tim work
guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut. Inovasi dalam pelayanan seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak, syarat-syarat pemungutan pajak harus didasarkan, yaitu pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian. Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat. Kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan. Jadi saran saya yaitu yang pertama, peraturan yang dibuat pemerintah daerah harus menjunjung tinggi azas keadilan. Ciptakanlah aparat pajak atau instansi pemerintah yang terkait yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, perlu tindakan yang tegas terhadap para penunggak pajak. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menumbuh kembangkan budaya sadar dan peduli pajak demi pembangunan daerah yang maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi masyarakatnya.